khususnya di siswa-siswi SMA 15 Bandar Lampung menjadi generasi penerus yang unggul ya, yang sehat, yang bisa membangun bangsa dan negara kita. Halo semuanya, kembali lagi di Lobel Podcast. Saya Katarina Tambunan. Let's talk, connect, and enjoy. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Bapak Firdaus Umar, Sarjana Sains, Apoteker, selaku Ketua Infkom Balai Besar BPOM di Bandar Lampung. Kita bakal kupas tuntas bagaimana peran sekolah dan siswa dalam menjaga keamanan pangan. Halo Bapak. Halo Katarina. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak hari setelah menjadi narasumber di SMA Negeri 15 Bandar Lampung? Ya, saya sangat senang sekali ya tadi ketemu dengan orang-orang yang sangat bersemangat ya. Di sini adalah siswa-siswi dari SMA 15. Bagaimana mereka ingin, termasuk juga dari sekolah, memberikan waktu kepada kita untuk mensosialisasikan terkait dengan keamanan pangan, sehingga kita harapkan dari siswa-siswi untuk mendapatkan pengetahuan untuk memprotek dari dirinya dari pangan yang tidak aman. Wah, teman-teman Bapak Firdaus sudah jauh-jauh datang untuk memberikan materi ke SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Langsung ke pertanyaan aja nih Pak. Iya. Sebenarnya apa definisi keamanan pangan dan mengapa keamanan pangan penting untuk dipahami dan oleh pelajar? Ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, di sini kita memakai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Definisi dari keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan 3 bahaya. Yang pertama adalah cemaran biologi, yang kedua cemaran kimia, dan yang ketiga adalah cemaran dari benda lain atau fisik yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi. Wah, jadi itu banyak begitu campuran-campuran lainnya yang kalau bisa dari keamanan pangan ini penting untuk para pelajar yang ada di sekolah ya Pak. Ya. Dan menurut Bapak Firdaus, seperti apa peran yang dapat diambil oleh siswa, guru, dan BPOM dalam mendukung dan menjaga keamanan pangan di lingkungan sekolah? Ya, seperti tadi dijelaskan, sebenarnya ada 5 pilar keamanan pangan ini. Yang terpenting itu ada 3. Yang pertama adalah pemerintah. Di sini kami sendiri Badan POM dengan lintas sektor terkait, bisa dari dinas kesehatan termasuk sekolah sendiri, bagaimana melakukan pengawasan terkait dengan keamanan pangan ini dan juga melakukan sosialisasi terkait keamanan pangan. Nah, yang kedua adalah pelaku usaha. Jadi kita harapkan pelaku usaha mereka akan memproduksi pangan yang aman untuk mereka jual. Dan ketiga adalah dari sini kita sebut konsumen. Nah, itu adalah peran dari salah satunya adalah siswa-siswi sendiri. Mereka protek terkait dengan pangan ini dan mereka menjadi konsumen yang cerdas. Nah, kalau di kita ada namanya ceklik dengan cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Wah, jadi seperti itu ya Pak. Teman-teman juga pasti tahu bahwa keamanan pangan itu sangat penting untuk kesehatan kita ya, terutama Betul. ya Pak ya. Dan apa saja kebiasaan konsumsi makanan di kalangan pelajar yang menurut Bapak dapat berdampak negatif terhadap keamanan pangan? Ya, tadi kami jelaskan terkait 3 cemaran ya. Pertama cemaran biologi, kemudian cemaran kimia, dan cemaran fisika. Nah, dari kalangan pelajar itu banyak kita temukan mereka membeli makanan di sembarang tempat saja. Jadi mereka tidak melihat kebersihan dari tempat penjualan, kemudian mereka mengkonsumsi makanan yang siap saji yang tidak terbatas, termasuk juga pangan olahan ya. Nah, memang di dalam pangan olahan itu ada bahan tambahan pangan ya, yang itu termasuk dari bahan kimia. Jadi memang di dalam pangan tersebut sudah ada aturannya yang ditetapkan oleh Badan POM batas maksimal penggunaan dari bahan tersebut. Tetapi jika penggunaannya berlebihan,
pasti akan banyak bahan-bahan kimia akan masuk. Nah untuk itu terutama di sini adalah siswa-siswi dari SMA 15, mereka protek terkait dengan hal ini. Mereka lebih memilih pangan yang sehat itu kan. Dan memang tadi kami jelaskan ada pilihan pangan sehat, dan mencek di dalam labelnya itu kira-kira gula GGL ya, gula, garam dan lemak yang memang rendah. Karena tidak hanya di sana saja kita dapatkan, tapi juga di pangan-pangan lain ataupun di dalam konsumsi kita sehari, makanan sehari itu sudah mengandung gula, garam dan lemak. Dan jika itu berlebihan dan terakumulasi, itu akan dapat menyebabkan gangguan dari kesehatan dari siswa-siswi. Wah, teman-teman, jadi itu upaya-upaya yang peran-peran guru, siswa, atau badan BPOM sendiri ya Pak untuk menjaga keamanan pangan kita. Dan langkah-langkah atau upaya yang Bapak Firdaus sarankan supaya para pelajar dapat lebih bijak dalam memilih makanan yang sehat dan aman di lingkungan sekolah. Ya, mungkin selama ini dari pelajar atau siswi dari SMA 15 Lampung sudah mendapatkan informasi, tapi informasinya mungkin sudah masih sedikit ya. Dan untuk itu atas inisiatif dari sekolah mengundang kami untuk melakukan sosialisasi terkait dengan keamanan pangan ini. Kami juga tadi memutarkan video terkait informasi nilai gizi, dan dengan sosialisasi ini kita harapkan dari siswa-siswi dari SMA 15 Bandar Lampung dapat menerapkan bagaimana cara kita memilih pangan yang aman dan bermutu, sehingga nanti ini kan generasi muda menjadi generasi muda yang unggul dan tidak sakit-sakitan. Wah, terima kasih Bapak atas materi yang disampaikan dan untuk menjaga kami walaupun tidak secara langsung ya Pak, tapi melalui materi-materi yang Bapak sampaikan dan pemberitahuan-pemberitahuan yang Bapak berikan kepada kami. Apa harapan Bapak terhadap peran para pelajar dan guru di sekolah dalam mendukung keamanan pangan di Indonesia ke depannya? Ya, harapan kami sangat banyak ya. Kita sudah melakukan sosialisasi dan tadi sudah berdiskusi juga dengan kepala sekolah, jadi Bu Maria ya. Sebenarnya dari sekolah sudah banyak melakukan hal terkait dengan keamanan pangan ini, karena memang sekitar 2 tahun lalu sudah menjadi program sekolah sehat ya, sekolah sehat, dan ini sudah berjalan dan ditambah lagi ada materi-materi dari kita. Jadi sebenarnya sekolah sudah membuat suatu kebijakan yang menurut kami itu sangat bagus sekali. Bagaimana mereka, terutama di kantin ya, bagaimana makanan yang disediakan tersebut hasilnya itu memang sehat dan bermutu dan aman dari ketiga bahan cemaran tadi. Dan kami berharap dari kebijakan yang dibuat ini pihak pengelola kantin bisa mengikuti dengan baik, dan terutama sekali dari siswa-siswi yang mendapatkan sosialisasi dan pengetahuan terkait dengan keamanan pangan ini dapat menerapkan, terutama untuk diri mereka sendiri, bagaimana mereka menghindari dari pangan yang tidak aman, tidak sehat, sehingga kita harapkan ke depannya siswa-siswi, terutama khususnya di siswa-siswi SMA 15 Bandar Lampung, menjadi generasi penerus yang unggul ya, yang sehat, yang bisa membangun bangsa dan negara kita. Wah teman-teman, dari sini kita bisa melihat ya teman-teman bahwa Bapak Firdaus sendiri menerapkan dan menyiapkan banyak rancangan-rancangan ya Pak untuk keamanan pangan kita. Nah teman-teman, kita juga bisa menjaga dan kesehatan kita melalui program-program yang pemerintah bikin. Kita bisa mengikuti dengan tertib dan baik teman-teman. Kita mengikuti kedisiplinan yang kita dapat di sini teman-teman. Terus teman-teman juga kita berdoa ya Pak, semoga kantin atau pihak-pihak yang lainnya dan sekolah kita menerapkan tempat-tempat dan keamanan kesehatan untuk keamanan pangan kita. Wah, gak kerasa ya, obrolan kita hari ini bareng Bapak Firdaus sudah sampai di penghujung acara. Banyak sekali hal penting yang kita peroleh. Semoga setelah dengerin podcast ini, kita semua jadi makin sadar bahwa
keamanan pangan itu adalah tanggung jawab kita sebagai pelajar. Terima kasih banyak untuk Bapak Firdaus Umar yang sudah memberikan dan meluangkan waktunya untuk memberi materi-materi yang ini juga. Dan juga buat teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan sampai akhir, jangan lupa jaga pola makan, pilih makanan yang sehat dan aman. Bagian dari generasi anak Indonesia hebat. Kami semua dari akhir ini sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Katarina Tambunan dan Bapak Firdaus mengucapkan mohon maaf jika mengucapkan kata yang salah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.